Apa kabar para penjelajah? Pastinya dalam keadaan baik-baik ya. Hari ini seperti biasa kami akan hadirkan informasi mengenai lokasi wisata terbaik dan tentunya yang belum diketahui masyarakat luas. Oke, bersiaplah selama setengah jam ke depan kami akan ajak Anda berkeliling di Tanjung Prancis, Kabupaten Kutai Timur dalam Jelajah Borneo. Kita sudah ada di Teluk Lombok. Ini kita mau nyebrang ke Tanjung Prancis. Saya juga masih bingung juga sih di sana itu ada apa. Tapi katanya di sana ada mangrove, terus terumbu karang yang bagus, terus juga ada sektor perikanan yang baiklah di sana. Oke, kita mau nyebrang dulu naik kapal. Ikuti saya. Inilah Tanjung Prancis, sebuah daratan di desa Sangkima yang menjorok ke arah luar menuju laut lepas. Ada dua cara untuk bisa ke sini. Bisa melalui Dusun Airport Kecamatan Sangatta Selatan atau bisa juga menyeberang dengan kapal motor dari Teluk Lombok Sangkima. Setiba di Tanjung Prancis, pemandangan akan dimanjakan dengan pasir putih yang mengitarinya, serta rimbunnya pohon pinus khas pesisir tropis. Sekitar 15 menit ini nyebrang tadi dari Pantai Teluk Lombok ke Tanjung Prancis ini. Di sini kalau kita lihat sih kayaknya ada apa-apa, hanya ada beberapa tempat istirahat begitu. Beberapa gazebo juga ada di sini. Tapi ngomong-ngomong ya pemirsa, lucu juga ya nama tempat ini, Tanjung Prancis. Jangan-jangan ada orang Prancisnya nih di sini. Halo Pak, lagi ngapain? Bersih-bersih? Bersih-bersih Bapak. Saya Dwi dari TVRI. Oh iya Bu. Dengan Bapak? Nama saya Kuba. Kuba, Pak Kuba. Pak, ini kalau dilihat kan Tanjung Prancis ini kayak pulau sendiri begitu ya Pak ya? Betul. Dan agak luas gitu ya Pak ya? Iya. Bapak tokoh masyarakat di sini kan Pak? Saya waktu itu tinggal di sini dulu di Teluk Lombok. Ya. Ini kan tahun 70. Ya tahun 70. Kenapa tadi ini dinamakan Tanjung Prancis? Karena ada Perancis tinggal dulu di sini tahun 70. Iya. Jadi di situ ada rumahnya. Pernah itu kalau dia kan pakai pesawat heli. Turun ke sini. Jadi itu kan ini dulu ceritanya Seismik. Oh ya. Jadi itu kalau dia turun ke sini, ambil standby dulu di sini singgah. Itu satu malam 2 malam itu terbang lagi ke Sekerat. Sekerat. Iya, Sekerat. Oh. Nah, kenapa dinamakan Tanjung Prancis? Karena memang di sini tinggal. Oh, jadi dia singgah di sini, begitu ya Pak ya? Tinggal. Jadi singgah di sini, tapi bermalam. Bermalam. Pak, ini sebenarnya nyambung ya? Ada daratan yang nyambung? Kalau di sana Bu, nyambung, tapi ini kan ada sungai. Ada sungai. Nah, ini namanya Sungai Pari Tanjung Prancis. Oh, sungai. Nah, sebelahnya ya? Itu Sungai Buaya. Sungai Buaya. Oh, tempat buaya dong Pak ya berarti ya? Sungai Buaya. Oh, iya. Pak, dulu ini kan kalau sekarang saya lihat sudah agak-agak ramai ya Pak ya. Ada beberapa gazebo, tempat-tempat istirahat. Kalau dulu seperti apa Pak? Setelah tahun 70 begitu Pak? Sampai di sini tahun 71, 72 turun Pertamina. Ini dibangun ini tahun 72.
Tahun 72 itu Pak ya. Dengan adanya Pertamina itu juga agak rame di sini Pak ya. Sudah artinya ada perusahaan masuk kan? Ya. Sudah jadi waktu itu ada semangat. Ya jadi memang di sini ini tempat orang biasanya cari ikan ya Pak ya. Cari ikan. Karena memang ini daerah apa Pak? Teluk ya Pak ini Pak ya masuknya ya. Teluk Lombok. Teluk Lombok. Di teluk ini memang agak dalam ya Pak perariannya. Karena saya masukkan di sini kapal. Dari Samarinda. Oh. Untuk membawa ini ponton besar masuk ke dalam. Oh. Iya. Nah begitu. Iya. Jadi ya sebenarnya begini, yang tahu pas ini daerah sini, saya karena waktu tahun 70 saya memang di sini. Iya. Karena saya itu kembangkan, di sini nelayan. Nah saya rencana buka itu penampungan nelayan, buka juga tambak. Tambaknya sudah ada 200 hektar lebih. Iya. Nah ini sudah hasilnya. Tanjung Perancis tidak berpenghuni. Namun, beberapa waktu terakhir, Tanjung Perancis kerap dikunjungi warga, baik dari kota Sangatta ataupun luar kota Sangatta untuk berwisata. Banyak potensi wisata yang dimiliki Tanjung Perancis. Wisatawan bisa duduk menikmati sejuknya udara dan semilir angin, atau bisa menikmati ikan bakar hasil pancingan di pinggir pantai. Nah, kali ini saya ikutan bakar ikan hasil tangkapan wisatawan. Tapi ada yang menarik nih. Sebelum menyantap ikan bakar, biasanya warga sekitar Tanjung Perancis mencelupkannya ke dalam air laut. Nah, biasanya tuh Pak ya kalau di sini khasnya makan ikan bakar itu sambalnya ke air laut ya. Jadi kita mau bawa ke sana ya Pak ya, mau dimakan ya. Ya Pak. Ya. Ada kita pakai air ini. Oh gitu Pak ya. Jadi air laut ini pengganti garam, penyedap rasa, Ya, betul. sambal begitu Pak ya. Nah karena ini airnya juga bersih. Air bersih. Jadi kita bisa celup langsung di sini nih Pak. Ini Pak silakan Pak dicelup Pak. Dan celup. Nah, jadi dibuka kulitnya. Dibuka kulitnya. Habis ini langsung kita makan gitu ya Pak ya. Ini masih ada air ini. Aw panas. Ya, buka. Jadi memang yang dicelup itu bukan langsung bagian dagingnya ya Pak ya. Iya. Tapi yang kena adalah bagian kulitnya. Makanya kalau dipakai begini Bu, dibakar sama kulit, jangan dibuat sisinya. Oh, sisiknya harus tetap ada ya. Nah, jadi dikupas langsung kan. Nih Pak, silakan Pak. Ayo Pak makan Pak. Ya, Temani saya Pak. Iya. Oh, panas. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak ada bumbu-bumbunya memang benar. Memang benar. Ya, tapi memang ini ikannya memang segar, baru ditangkap sama warga begitu Ya, Pak ya. ya. Terus langsung dibakar. Ya. Nah, sebagai Iya. syaratnya supaya kita tidak apa Pak ya, bahasanya tidak bosan gitu ya. Tidak bosan. Tidak ada terasa enek-eneknya gitu. Setelah dibakar si ikan-ikan ini nih harus dicelupin di air laut Kalau lagi. kita tidak ada garam, ya sudah bakar ikan langsung ke sini. Hmm. Sudah dicelup, kita naik makan ya sudah. Jadi jangan dibuat sisinya. Jangan dibuang sisiknya. Kalau bakar begitu. Jadi manis-manis Jadi manis-manis. Tapi sebenarnya kayak ada penyedap rasanya ya Pak ya. Jadi diingati sekali lagi ya pemirsa, kalau ke sini ada warga bakar ikan. Ya. Terus kita kalau mau makan dicelupin lagi Ya, di celupin. air laut. Nah. Yang penting air lautnya pas di bagian yang bersih ya Pak ya, kayak gini ya, bersih ya, nggak ada sampahnya. Tapi memang di Tanjung Perancis nih tidak ada sampah, jadi tenang aja kalau ke sini. bersih. Langsung aja celup ikannya. Bersih. Nggak usah bawa bumbu ya Pak. Ya. Nah ini enak banget nih Pak. Saya bisa habis nih Pak. Ya, makanya. Saturday morning, jumped out of bed and put on my best suit. Mau melihat Tanjung Perancis dari atas ketinggian? Di sini juga bisa loh, karena ada rumah pohon yang mampu menampung 12 orang di atasnya. Heart in my head to ask you a question.
Tapi tetap berhati-hati ya kalau naik ke rumah pohon ini. Safety first gitu deh. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, 'cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. Tough luck, my friend, but the answer is Selama ini, Tanjung Prancis lebih dikenal warga Sangatta hanya sebagai kawasan Taman Nasional Kutai dan menjadi tempat warga untuk mencari ikan. Tapi kini, berkembangnya dunia pariwisata, Tanjung Prancis perlahan dikembangkan sebagai destinasi wisata. Ada beberapa pihak yang saat ini sedang membangun Tanjung Prancis agar semakin banyak dikunjungi wisatawan. Tentunya dengan mengindahkan peraturan mengenai izin kelola di kawasan Taman Nasional Kutai. Wah, asik juga nih, Mbak, duduk sendiri mendingan ku temani. Iya Pak, ini ngelihat pasirnya bersih, terus habis itu lembut lagi gitu Pak di Tanjung Prancis ini. Selembut Mbak ya. Terima kasih Pak. Tapi kalau dilihat Pak ya banyak wisatawan yang datang ke sini ya Pak ya. Ya, lumayan lah. Iya, Apalagi baru dibuka ini. baru dibuka. Ini Pak Harlan ya Pak ya. Ya, Pak Herlang. Pak Herlang yang membangun sini Pak ya untuk menjadikan tempat wisata ya Pak ya. Jadi Pak, mulai kapan Pak dibangun ada beberapa gazebo mengembangkan tempat ini jadi tempat wisata ini Pak? Ya, ini semenjak 2 tahun yang lalu lah. 2 tahun lalu. Karena ini memang ada SK Bupati, salah satu destinasi usaha kalau nggak salah SK Bupati nomor 23 tahun 2014. Nah, potensi ini kan harus digarap. Kalau tidak digarap kan tidak ada yang melirik. Tapi Ya. motivasi utama adalah menyelamatkan, itu yang paling motivasi, bahwa potensi ini bagaimana aset negara ini dikuasai oleh negara, bukan dikuasai oleh oknum, bukan dikuasai oleh kelompok. Nah, setelah kita bangunin, negara mau ambil ya silakan. Milik negara, berarti ini masuk di kawasan. Ini masuk kawasan TNK. Oh, masuk di Taman Nasional Kutai. Timur. Oh, Jadi hampir semuanya yang ada di depan kita ini, ya, mulai masuk dari Bontang, belok kiri sini semuanya TNK. TNK. Tapi namanya TNK, ada peluang, ada potensi untuk dikelola sebagai wisata. Untuk wisata itu ada undang-undangnya, hanya memang harus mengurus yang namanya izin. Ini ada potensi di Kutai Timur namanya Tanjung Prancis dengan 5 rasanya. 5 rasa? Ya, 5 rasa. Apa aja itu Pak? Nah, ya itu tadi ada 5 rasa. Pertama rasa dingin. Rasa dingin, airnya maksudnya begitu Pak? Ya, dingin airnya. Jadi kalau kita berada di Muara sana itu dingin itu. Oh ya, Ya, yang kesini, di Sungai kesini, Buaya kesini itu ya Pak ya? Nah, kesini lagi Hangat. hangat. Ya, kita kesini nih panas ini karena pas kena terik Matahari. Iya, iya. Karena dia pantai sudah nyata rasa asin. Rasa asin. Yang tidak ada kalau penting rasa kasih sayang. Rasa kasih sayang. Kenapa bisa rasa kasih sayang tuh Pak? Ya itu karena sebuah kenyamanan. Oh. Ya mungkin Mbak sendiri bisa merasakan panas-panas begini betah kan? Iya betah, karena memang jauh dari kota, hiruk pikuk begitu Pak ya. Ada kebisingan, Iya. konsentrasi bisa tercapai maksimal. Ya artinya setelah kembali kita cerdas berpikir lah. Bisa refresh lagi gitu Pak ya. Bisa, ya airnya segar, ikannya segar, ya, hutannya segar. Ya memang gampang lah. Kita tahu bahwa daya tarik wisata itu ada alam, ada buatan, ada budaya, dan ada bahari. Kalau kita lihat Teluk atau Tanjung ya, bukan Tanjung Prancis, satu tempat di Sangatta Selatan ini, prospek untuk dikembangkan menjadi tempat wisata menurut saya sangat cukup potensinya. Kenapa? Karena di sini kita bisa melihat matahari terbenam dan melihat matahari terbit tanpa terhalang apapun. Yang kedua,
di sini kita melihat ada satu teluk yang airnya itu sangat tenang, sangat indah, dan di tengah-tengah ada rumah buat menginap. Kita juga melihat bahwa pas pantai di sepanjang seputaran Tanjung ini berpasir putih, berbeda dengan kalau kita lihat di daerah sekitarnya di tepi pantai yang lain. Selain itu kita juga melihat bahwa di sini ada pertemuan arus yang menyebabkan airnya juga memiliki dua rasa ya, antara air tawar dan air asin. Ini adalah salah satu menurut saya daya tarik yang bisa dikembangkan. Jalan-jalan ke Tanjung Prancis nggak lengkap rasanya kalau tidak main air sambil melihat indahnya terumbu karang di sekitar perairannya. Apalagi air laut di Tanjung Prancis sangat tenang, jadi nggak usah khawatir akan bertemu dengan ombak besar gitu deh. Dulu, kata warga sekitar, di perairan Tanjung Prancis banyak dijadikan sebagai tempat pengeboman ikan oleh nelayan. Padahal dengan meledakan seperti begitu, tidak cuma ikan ukuran besar yang mati. Ikan ukuran kecil juga mati, dan yang paling parah lagi, terumbu karang sebagai tempat ikan makan dan hidup juga rusak. Seiring waktu berjalan dan pemerintah pun terus menghimbau akan bahaya pengeboman ikan, nelayan Kutai Timur sadar akan pentingnya terumbu karang. Mereka pun kini tidak lagi melakukan pengeboman ikan. Tapi jangan khawatir pemirsa, meski begitu ada beberapa bagian terumbu karang yang masih bagus dan tidak terkena ledakan bomnya kok. Ikan warna-warni dan bintang laut aneka jenis bisa kita temui di sini. Keren! Hanya saja pemirsa, saat kami snorkeling, visibility-nya kurang oke. Jadi agak keruh dikit gitu deh airnya. Keindahan alam yang ditawarkan Tanjung Prancis tak hanya itu pemirsa. Wisatawan bisa menyusuri sungai yang membelah daratan Tanjung Prancis sambil melihat barisan pohon bakau di sisi kanan dan kiri sungai. Eksotis. Hanya suara kapal motor dan suara bunyi burung serta serangga yang bisa kita dengarkan di sini. Sunyi banget. Tempat ini cocok banget deh jadi lokasi syuting film. Karena masih sangat virgin, masih alami banget. Apalagi saat saya menyusuri sungai, sang mentari akan kembali ke peraduannya. Jadi efek romantisnya makin kerasa deh. Gimana? Masih meragukan keindahan alam di Kutai Timur? Atau masih bingung mau berwisata kemana kalau ke kabupaten yang terkenal akan sumber daya alamnya ini? Sudahlah, jangan banyak mikir deh pemirsa. Segera angkat ranselmu dan langsung menuju ke Tanjung Prancis di Desa Sangkima, Sangatta, Kutai Timur. Dijamin deh kalau sudah ke sini gak mau kembali pulang. Karena di sini ada 5 rasa. Rasa asin, rasa tawar, rasa hangat, rasa dingin, dan satu lagi nih, rasa kasih sayang.
Keren kan? Jadi inilah Borneoku, mari datang dan jelajahi Borneoku. Expected the world, but it flew away from her reach. So she ran away in her sleep and dreamed of paradise, paradise. Every time she closed her eyes. Expected